Banyak tokoh yang mendefinisikan mengenai guru. Salah satunya ialah Suparlan, yang menyebutkan bahwa guru adalah orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspek, baik spiritual, emosional, fisikal, intelektual, dan lain-lain. Jika kita memperhatikan dengan baik, maka kita akan menyadari betapa mulianya seorang guru. Apalagi guru yang ditempatkan di daerah pedalaman. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka tetap harus mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar. Namanya Gerpin Wilson, salah satu guru pedalaman Tangan Pengharapan yang ditempatkan di FLC Kai Bawah, Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Sudah 9 bulan ia ditempatkan di desa ini dan banyak sekali hal yang ia lalui. Setiap pagi selesai kegiatan bersih-bersih di senter, ia bersiap-siap untuk berangkat ke desa Kai. Jarak yang ditempuh kurang lebih 7 km dari desa Soamaetek ke Kai Bawah. Sesampai di sana, ia mengajar, membimbing, berbicara dengan anak-anak, dan bermain bersama mereka. Kehadiran Gerpin di Kai Bawah ini membawa dampak yang baik bagi anak-anak didiknya. Kini, mereka mulai bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan baik. Bagi Gerpin, menjadi guru pedalaman memang hal yang tidak mudah untuk dijalankan. Jauh dari perkotaan, jauh dari keluarga, dan ada begitu banyak hal yang harus direlakan oleh seorang guru pedalaman. Tetapi, ia bersyukur dan senang melihat perkembangan anak-anak didiknya, sehingga ia lebih bersemangat lagi untuk belajar dan mengajarkan anak hal-hal yang baru untuk mereka. Jelas ini luar biasa. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center yang ada di FLC Kai Bawah, Halmahera Utara. Bersama Tangan Pengharapan, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Helping people live a better life. Attention please, ladies and gentlemen, this is the last call for life-changing journey to Holland on October 2023. Last call! Pendaftaran life-changing journey to Holy Land Special 60-minute worship akan segera ditutup. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bersama dengan kami, Ichi Worship Team, dan juga Maran Bolong, Yesua Abraham, dan Michael Panjaitan. Tempat sangat-sangat terbatas, segera daftarkan diri Anda. Kami percaya perjalanan ini akan mengubahkan hidup Anda, dan Anda akan sangat diberkati. We hope you join us. God bless you. Shalom, saya Mina dari Exodus Travel Mesir Team. Nanti saya akan jadi guide Anda di Mesir. Ayo daftarkan diri Anda ke journey yang namanya Life Changing Journey untuk ke Tanah Suci Mesir. Shalom Bapak Ibu, nama saya Miko. Saya akan menjadi local guide di negara Mesir juga. Ayo ikut daftarkan diri Anda
spesial 60-minute worship sama Pastor Juju dan Pastor Henny. Shalom Bapak Ibu, nama saya Mina Samuel. Last call untuk pendaftaran karena pendaftaran akan tutup tanggal 20 Agustus. Ayo, daftar sekarang. Nama saya John Lewis. Pastikan Anda sudah mendaftar diri di dalam tur ini untuk ikut Holy Land. Kita akan janji Bapak Ibu akan bikin tur yang tidak akan terlupa. Sampai jumpa di Mesir. Sampai jumpa di Israel. Sampai jumpa di Yordania. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah join dalam ibadah online hari ini, bisa menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Friday Service. Dan jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak lagi orang yang bisa diberkati. Dan setiap ibadah Impact Community Indonesia tersedia subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebentar, kita akan bersama-sama untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama. Oh hallelujah, thank you Jesus, oh hallelujah, our God said, oh hallelujah, highest praises, oh hallelujah. Kami suka cinta sama-sama kita nyanyikan. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Oh hallelujah, oh hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, oh hallelujah, oh hallelujah, our God said, oh hallelujah, oh hallelujah, highest praises, oh hallelujah, we give thanks. Everybody say, for who you are and all you've done. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul, hallelujah. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul, saving me. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau merayakan penyertaan-Mu dalam hidup kami, penjagaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya masa depan kami aman di dalam-Mu. Sama-sama kita nyanyikan. I'm grateful. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me.
sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan tidak ada Allah seperti Allah kita, namanya Yesus Kristus Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Yes. My God, He's greater than my grief. He's greater than my grief. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Ya sama-sama, Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me. You died for me, so I can be alive. Dua sama-sama, yeah. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Lagi sama-sama. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Tepuk tangan sekali lagi buat kehebatan Allah kita. Yang percaya katakan yes. Ayo semangat sama-sama. My God, He's greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Ya sepakat sama-sama. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Yeah. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa. Sama-sama katakan, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal. Ayo sama-sama lagi. Ku berseru, ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Ya sama-sama angkat suara kita. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me. You died for me, so I can be alive. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Sekali lagi yang paling keras sama-sama. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ayo sama-sama katakan. Ku berseru, kudus, tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Saya percaya bisa lebih baik dari ini, katakan. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. sampai community sekali lagi sama-sama. Ku berseru, ku berseru, kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Lagi sama-sama, come on. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia.
Kudus, 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 kudus Tuhan Allah perkasa, rasakan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sama-sama Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sekali lagi, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kau terhebat. Tiada Allah seperti Kau. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara-saudara berkehebatan kuasa Tuhan. Lebih baik lagi katakan haleluya. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang terus menyertai kami sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap lebih lagi menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum sudah duduk, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau belajar satu lagu baru dari Ichi Worship, album single yang ketiga. Sungguh memberkati saya secara pribadi. Biar juga nyanyian ini jadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, apapun keadaan di sekelilingmu hari ini, Dia tidak akan pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang menyatakan kebaikan, yang menyatakan kasih-Nya atas kita. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Dia akan tetap baik apapun keadaanmu. Dia akan tetap mengasihimu apapun situasi yang sedang kau alami. Kalau yang kita lihat di depan kita keadaan yang gak baik, gak mungkin. Tapi ada cara Tuhan akan memberkati dan menolong kita tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Kau baik walau keadaan
keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau tetap baik, kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Apapun yang terjadi kau baik, kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau tetap kerjakan yang terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu selalu rencanamu yang terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencana-rencanamu terbaik. Tak pernah ku ragukan janjimu. Ini doa kami Tuhan. Ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu. Hidupku sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu katakan, tak pernah ku ragukan janjimu. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Kedua tangan kami terangkat di hadapanmu. Tak pernah ku ragukan, yes, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu. Tak pernah ku ragukan janjimu. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Sama-sama katakan sepenuhnya. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Ini komitmen kami Tuhan. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya
Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Berdaulatlah Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Percaya bahwa pemeliharaanmu sempurna. Kasih setiamu melimpah. Bapa, siang hari ini berbicaralah buat kami. Tumpahkanlah isi hatimu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu. Karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biarnya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Saya akan bahas hari ini tentang kemurahan. Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tadi pagi Pastor Jojo menyampaikan tentang kelemah lembutan, dan saya menyampaikan tentang kemurahan. Memberikan pakaian bekas yang tidak layak pakai, ya. Ngosongin lemari baju karena udah kepenuhan. Ngebagiin perabotan rumah yang udah rusak, TV rusak, kulkas rusak, itu bukan bentuk kemurahan. Ya. Jadi karena kami punya Yayasan Tangan Pengharapan, kita itu sering dapat sumbangan. Pakaian bekas layak pakai. Nah, saya terima kasih buat yang ngasih yang layak pakai. Ya, anak-anak senang, masyarakat senang kami bagikan. Tapi ada juga yang memberikan yang tidak layak pakai. Udah luntur di mana-mana. Maaf, robek di bagian ketiaknya. Itu gimana ngasih orang kan?
Nah, kalau saya biasanya ngedidik anak asrama yang sudah tidak layak pakai, buang. Mau didaur ulang jadi keset kaki, silakan. Tapi jangan kasih orang. Kita kasih orang tuh yang masih bagus. Amen. Kemudian kami pernah terima aksesoris Natal. 1 truk. Begitu datang isinya pecah semua. Beling semua. Bayangin anak-anak kan bahaya kalau keinjak. Jadi saya kasih tahu, kemurahan itu bukan bagi-bagi barang yang Anda sudah gak mau. Bagi-bagi barang yang gak layak pakai, yang sudah rusak. Ingat firman Tuhan berkata dalam Matius 7:12, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat sama kamu, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Bagi-bagi pembantu coklat yang kadaluarsa dari Amerika. Ya ampun, lu mau gak makan coklat busuk kadaluarsa? Kalau gak mau jangan kasih orang. Itu bukan kemurahan. Bu Heni tajam banget, harus setajam silet. Ada orang tuh yang baik banget sama temen-temennya gitu ya. Sosialita. Kalau traktir temen tuh kelasnya high deal gitu kan ya. The King. Wah, restoran mahal-mahal yang sekali gesek 5 juta gitu. Wah, royal, traktir temen. Tapi saya lihat sama pembantunya pelitnya minta ampun. Gemes saya. Yang model begini punya kemurahan gak kira-kira? Teman-temannya pada bilang, aduh sis, Ye baik banget sih. Paling seneng berteman sama Ye. Karena Ye traktir Ai makan terus gitu kan. Ada gak yang gitu? Kalau sama temennya cukongin terus. Makan di kafe ini, makan di kafe itu, dibayarin terus. Yamcha di sini, yamcha di situ, traktir teman. Begitu pulang, aduh tagihan kartu kredit gue berapa ya gitu. Tapi kalau sama pembantunya, ya ampun, ayam aja loh. Tinggal kaki baru dibagi. Ini bukan kemurahan. Biasanya orang yang kayak gini kan gak tulus hati. Nah, orang yang ada lagi nih. Saya ketemu orang yang bisa ngeluarin duit tuh berjuta-juta buat anjingnya. Buat doginya. Manusia itu lebih sayang anjing daripada orang loh. Beneran. Anjingnya disekolahin, bayarnya puluhan juta. Saya sampai astaga. Keponakannya disekolahin berapa? Anjingnya bisa puluhan juta. Misalnya yang denger ini merasa tersungging, pasti bilang gini, suka-suka gua, duit-duit gua. Enggak, saya gak nyinggung Anda. Yang lain maksud saya. Kalau Anda punya duit gak apa-apa, tapi masalahnya sama pegawainya perhitungan setengah mati. Pesawat terbang gitu ya. Pegawainya kalau bisa naik yang teruncup-teruncup gitu. Yang jangan pakai jet yang baling-baling murah, cepet gitu ya. Pelitnya gitu. Kalau saya bilang sama Ci Iren, General Secretary di ICI, kalau tim 60 Minute Worship berangkat, jangan beliin yang sering jatuh ya, paham kan? Ya dong, kita gak boleh menjatuhkan brand orang kan? Tapi saya bilang, tolong jangan beliin yang sering jatuh. Itu nyawa orang penting. Mereka masing-masing punya istri, punya anak. Jangan asal murah ya Ciren, saya bilang gitu. Kemurahan hati, itu bukan hanya sekedar mau berbagi, tapi punya nilai penghargaan yang tinggi. Katakan amin. Kata kemurahan berasal dari bahasa Ibrani keset, yang artinya kasih setia, loving kindness, menunjukkan kasih, menunjukkan kemurahan. Seperti raja gitu loh, menunjukkan kemurahan sama rakyatnya. Nah itu keset. Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Kasih setia Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat pemurah. Kalau dipikir-pikir ya, dosa kita tuh banyak. Tapi Tuhan ampuni itu. Manusia itu kurang ajar. Tapi Tuhan tetap ampuni itu. Tuhan tetap sayang tuh sama kita. Kita sering gak sabar sama orang yang kurang ajar, bener gak? Udah ditolong gak tahu diri. Udah dikasih gak berterima kasih. Ada orang-orang yang
Kadang-kadang tuh kita sampai habis akal. Kok bisa ya kita baik sama dia, dia gak ngucap syukur gitu. Malah jelek-jelekin kita, bener gak? Kesel gak ngadepin orang kayak gitu? Pengen diapain? Dijitak ya. Saya kasih tahu ya, kalau Tuhan kayak kita, botak kita. Dijitakin terus. Tuhan kesel sama kita, cabut dia rambutnya sebelah kiri. Cabut yang kanan, lah kan rambut kita jatuh Tuhan tahu. Kalau Tuhan kayak kita, saya rasa gak ada lagi yang punya rambut. Tapi Tuhan itu murah hati. Dia sangat bermurah sama kita. Makanya firman Tuhan katakan, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Kasih Tuhan itu melampaui banyaknya dosa kita. Katakan amin. Karena kemurahan Tuhanlah kita ini diampuni. Dipulihkan. Meskipun seringkali kita gak tahu terima kasih, kita tetap dikasihi. Bahkan kita dilayakan jadi anaknya Tuhan. Amen. Roma 4 ayat 7 berkata gini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berapa banyak dosa-dosa kita yang Tuhan gak perhitungkan. Ada yang ngalamin sebenarnya kamu buat salah tapi gak ada yang tahu. Dan sampai hari ini gak ada yang tahu. Kalau Tuhan itu gak murah hati, ngampuni kita dan melupakan dosa kita, menutupi kesalahan kita, hari ini mungkin kita malu semuanya. Betul? Tapi betapa Tuhan tuh murah hati. Firman Tuhan katakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itu kemurahan. Betapa kemurahan Tuhan tuh begitu besar. Kita gak tahu diri tetap dikasihi. Kita gak terima kasih tetap Tuhan kasih. Tuhan itu bermurah hati. Itu kemurahan keset. Mari kita lihat apa buah roh kemurahan dalam hidup kita. Yang pertama, murah hati kepada semua orang tanpa memandang muka. Orang yang punya buah roh kemurahan, itu dia menunjukkan kemurahan kepada semua orang tanpa memandang muka. Gak pilih-pilih, gak kayak tadi sama temennya royal sama pembantunya pelit. Kalau kita tuh hanya baik sama yang baik sama kita, itu biasa. Lukas 6, Yesus berkata, dengan perikop kasihilah musuhmu. Lukas 6 ayat 32. Baca sama-sama. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dengar baik. Kalau baik sama orang yang baik aja sama kita, itu biasa. Mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Itu bukan bentuk kemurahan. Orang yang punya kemurahan, dia bisa baik meskipun orang gak baik. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kamu tuh benar-benar baik? Adalah ketika meskipun orang gak baik sama kamu, kamu tetap baik sama dia. Punya mertua yang ngeselin, punya mertua yang bawel, punya mertua yang negatif. Tapi bagaimana seorang menantu bisa tetap hormat sama mertuanya? Tetap bisa mengampuni dia. Belajar mengasihi mertuanya. Dan selalu ingat, bagaimanapun jelek-jelek ini mertua gua. Mama dari suami gua. Gak mungkin kita ngajarin suami kita, benci mamamu. Anda yang punya anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki. Kalau menantu kita gak suka sama kita, anak kita dibawa pergi loh. Rugi gak kita? Istri kan jago memanipulasi suami. Iya apa ya? Bisa. Saya kasih tahu. Mari belajar mengasihi orang yang gak sayang sama kamu. Taburlah kasih. Karena gini, kalau Anda dijahatin terus, tapi Anda terus balas dengan kebaikan, Anda terus mengasihi orang itu, lama-lama dia habis akal gimana jahatin Anda. Ini udah gua racunin, udah segala, masih baik, mau diapain ya orang gitu ya. Sampai bocai dia. Udah gak tahu mesti gimana. Bikin orang jahat itu jadi bingung sama Anda. Ya orang kok baik terus, udah gua jahatin tetap baik. Saya kalau ketemu sama orang-orang yang saya tahu dia sebenarnya
jelekin saya di belakang saya tetap baik sama dia. Oh, Bu Heni munafik? Enggak. Karena orang baik enggak akan jadi enggak baik hanya karena orang tidak baik. Kalau Anda benar-benar baik, Anda tetap baik sama orang, siapapun dia. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 35, sama-sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Buah roh kemurahan itu membuat kita mampu mengampuni musuh kita, mengasihi musuh kita, dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena kemurahan membuat orang memberi tanpa pamrih. Kita nggak perlu kecewa saat kita nolong orang dan orang itu nggak tahu terima kasih. Ketika orang tuh punya kemurahan, she just cannot help it, she just like to give. Saya pernah satu kali ke Israel, kan bolak-balik ke Israel bawa grup nih, setahun 2-3 kali ke Israel. Saya tuh bilang sama suami saya, ke Israel nih bukannya nabungin duit, malah ngabisin duit, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saban pergi bawa pulang oleh-oleh terus. Jadi kalau setahun 3 kali, oleh-olehnya 3 kali, ya kan? Ke Australia, oleh-olehnya beli lagi. Saya bilang sama Jojo, udahlah, aku lagi butuh duit, kita ngirit ya, kali ini kita pergi, nggak beli apa-apa ya. Kita janjian berdua, udah ya, jangan belilah. Kan kemarin baru pergi, misalnya saya pergi September lalu pergi Oktober gitu. Kan baru dibeliin September, udahlah Oktober gak usah lah gitu, mengerti ya? Nah, saya udah janjian sama suami saya, udah ya nggak pakai beli oleh-oleh ya, kan baru dikasih. Iya. Tapi hati itu gak bisa. Gak bisa gitu. Begitu sampai di sana. Aduh, si itu doyan ini nih. Si itu doyan ini nih. Wah, kapan hari dia bilang dia pengen ini nih. Terus anak-anak di rumah beliin inilah ya. Jo, beli ini aja lah ya buat yang di rumah ya. Jo, beli ini ya buat ini ya. Udah, akhirnya beli lagi. Kalau orang tuh punya kemurahan, you just cannot help yourself. It's who you are. Anda, itu jadi bagian Anda gitu loh. You cannot pretend. Gak bisa pura-pura. Saya gak peduli. Orang bilang, wah Ibu Heni bagi-bagi sok murah hati. Gua hobi, lu mau apa? Kadang-kadang saya ngasih gitu ya. Saya cuma ngasih 1 barang doang. 1 orang dapat 1 gitu. Coklat 1. 2 gitu, biskuit apa sama coklat apa gitu. Saya bilang dikit-dikit ya, sementing semua dapat. Iya gitu ya. Nah, pernah dalam hati saya, ini gue capek-capek bawain dari luar negeri sampai over bagasi, dia orang doyan gak ya gitu ya. Kadang-kadang kita mikir gitu. Tapi kalau menyesali pemberian, gak pernah. Misalnya saya punya anak asuh. Saya pernah cerita di khotbah-khotbah yang lalu. Ada anak asuh saya yang benar-benar melukai hati saya. Dari kecil kami pelihara dia ya. Di kampungnya dia sudah ikut di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan. Kita kasih makan, sekolahin, datang ke Jakarta, tinggal di asrama, di sekolahin sampai kuliah. Lulus kuliah. Hilang gak tahu kemana. Ada 1 anak gitu. Sedih saya, sedih banget gitu loh. Kok bisa ya ada anak yang seperti itu? Tapi saya gak berhenti, saya tetap nolong anak-anak. Anda akan bilang gini, ngapain tuh, lu lihat sendiri tuh nolongin anak orang kan gitu ya, keluarga langsung gitu kan ya. Tuh, lu lihat tuh, gedein anak orang, apa artinya? Gak tahu diri kan, gitu kan. Udah deh, jangan nolongin orang lagi. Enggak tuh. 1 begitu belum tentu yang lain sama. Saya terus semangat. Galatia 6, 9, 10 bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Amen. Mari miliki kemurahan tanpa memandang orang. Sama yang gak baik juga tetap baik. Orang yang punya roh kemurahan itu mampu melepaskan apa yang jadi haknya. Gak suka berebutan sama orang. Gak bertengkar dengan orang. Berani belajar melepaskan karya yang direbut orang. Pernah gak Anda
di satu tim, Anda mau presentasi, Anda siapin dengan baik-baik, sebenarnya itu ide kamu. Tapi yang presentasi supervisormu atau manajermu, lalu yang dipuji sama bos, manajermu. Dan dia nggak kasih tahu sama bosmu bahwa ini ide kamu gitu. Ada yang ngalamin gitu? Wow, langsung ada yang gini-gini. Yes, saya kasih tahu. Banyak yang begitu. Saya pernah ngalamin. Tapi saya belajar menyerahkan hak. Kita nggak perlu taking credit over something. Hikmat itu dari Tuhan, for free. Saya khotbah ini, saya nggak pernah, wah jengkel gitu. Wah orang kok pakai khotbah saya sih di YouTube-nya, kan dia dapat duit tuh. Saya nggak peduli. Kan firman Tuhan itu kita terima dengan cuma-cuma. Memang harus diberitakan ke seluruh dunia. Biarin aja orang upload khotbah saya di YouTube mereka. Kalau bisa ngidupin mereka, saya bahagia. Kalau hanya dengan berkhotbah saya bisa kasih makan orang, kenapa enggak? Amen. Haleluya. Orang yang murah hati, nggak usah berebutan sama orang, nggak usah. Harusnya gue naik pangkat, harusnya ini bonus gue, nggak usah. Ada kisah dalam Alkitab, Kejadian 26 ayat 19. Ishak anak Abraham, ketika dia gali sumur, selalu direbut. Yang pertama ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, dia tinggalin. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ayat 22, ia pindah dari situ, berarti dia tinggalin lagi. Berebutan kan, ditinggal. Dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Lihat, Ishak dicatat di Alkitab, makin kaya, tambah kaya, dan semakin kaya. Kaya banget. Kenapa? Karena dia gak mau berebutan sama orang. No need to fight. Orang yang murah hati itu melepas. Ketemu orang jahat yang mau rebut, lepas, kecuali istrimu atau suamimu direbut, jangan. Ya, itu kan, anakmu mau diambil orang ya jangan. Tapi Anda paham maksud saya ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita capek-capek bangun, tapi orang ambil. Saya sama Jojo sebenarnya udah ngerintis jemaat ini yang kedua kali. Yang sekali itu saya sama Jojo lepaskan, kasih orang lain. Karena kami gak mau berebutan, tidak mau bertengkar. Kalau memang orang lain merasa mereka lebih bisa mengembalakan, kita kasih. Tapi saya kasih tahu, jangan pernah marah ketika apa yang ada di tanganmu diambil orang. Karena kalau itu berkat dari Tuhan akan kembali ke kamu lagi. Amen. Saya boleh saksikan, apa yang kami lepaskan itu gak berkembang. Tapi apa yang kami mulai, Tuhan sertai. Berkat Tuhan gak akan pindah. Kamu setia aja sama Tuhan. Lihat, Ishak menggali sumur, orang berebut, dia lepas. Berantem lagi, dia lepas. Dia gali, gak berantem, dia stay. Lihat, gak perlu fight sama orang. Milikilah kemurahan. Karena Tuhan kita itu pemurah. Dia murah hati. Kalau kamu murah hati, Tuhan juga akan murah hati sama kamu. Yang mau katakan amen. Yang kedua, buah roh kemurahan. Mudah mengampuni orang yang bersalah, tidak pendendam. Melepas. Dengar baik, kalau yang gak pakai duit aja lu pelit, gimana yang pakai duit? Ngampuni orang tuh gak pakai duit. Jadi marilah jadi orang yang murah hati. Mudah mengampuni orang yang bersalah. Jangan jadi orang pendendam. Kolose 3:13. Baca sama-sama yuk. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Berapa banyak saudara di sini yang sudah diampuni sama Tuhan dosamu? Firman Tuhan katakan, seperti Tuhan juga telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Menunjukkan kemurahan itu bukan hanya bicara suka memberi, suka membagi, tapi mudah mengampuni, mudah melepas.
kesalahan orang, enggak mendendam. Yohanes 8, saya pernah khotbah tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ketika orang-orang Farisi datang bawa dia di hadapan Yesus, perempuan ini diseret, dipermalukan. Mereka bilang sama Yesus, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Hukum Musa berkata dia harus dirajam batu. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa yang gak pernah berbuat salah, lempar batu duluan. Kemudian Yesus berkata sama perempuan itu, ketika mereka sadar mereka semua banyak buat dosa, dan orang-orang itu akhirnya meninggalkan perempuan ini sendirian, Yesus tanya sama dia, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 jawab apa? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, sama-sama yuk, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Lihat, Yesus tuh ngasih teladan yang nyata sama kita. Sebenarnya yang layak menghukum kita tuh Yesus. Tapi Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yesus itu the God of second chance. Selalu ngasih orang kesempatan. Selalu ngasih orang chance, kesempatan untuk berubah. Orang Kristen harus belajar punya kemurahan seperti Kristus. Belajar punya belas kasihan seperti Yesus. Kalau orang bikin salah, sudahlah, ampuni saja. Ibaratnya udah terjadi, bagaimana? Kita suka bilang nasi udah jadi bubur, dia udah terlanjur salah. Terus gimana? Kan gak bisa di rewind. Iya kan? Saya ketemu anak-anak di penjara, saya bilang sama mereka, kalian gak bisa menentukan apa yang terjadi di masa lalu, tapi kalian bisa menentukan apa yang bisa kalian lakukan di masa depan. Kita gak bisa mengubah apa yang udah lewat, tapi kita bisa menentukan kemana kita mau pergi. Ampuni aja. Coba belajar punya belas kasihan, jangan dendam. Jangan hancurin hidup orang. Jangan karena kamu gak suka sama orang. Ini yang saya heran orang Kristen ya. Sorry ya. Orang bikin salah cuma salah ngomong aja. Kita bisa jahatnya minta ampun sama orang. Kalau udah gak suka sama orang, jelek-jelekin orang itu, hancurin nama baiknya. Sikat. Supaya yang lain juga jangan sama dia. Satu kali saya pernah salah kasih judul khotbah. Saya disikat sama pendeta-pendeta udah kayak orang berdosa. Sampai begitu banyak orang hancurin nama baik saya. Saya pelayanan ke Australia. Sampai gembala yang ngundang saya dicecar. Dibilang ini, kenapa kamu masih ngundang Henny Kristianus? Sesat orang itu. Cuma salah ngomong satu kali aja kejamnya kayak begitu. Bayangin. Gimana sampai gue bikin salah yang lebih parah? Amsyong gue. Sorry, gereja itu penghakimannya ngeri. Tuhan aja mengampuni. Orang Kristen kok malah menghukum? Saya takut loh bikin salah. Takut dicerca. Kayak gak ada ruang pengampunan buat saya gitu. Kalau sampai saya nih terbukti gak sempurna. Sorry to say. Tanya deh sama jemaat. Pernah ada yang sebel sama saya, katanya saya sombong. Ibu Henny kurang ramah. Gue disuruh apa? Disuruh joget-joget. Gue disuruh apa dong? Menunjukkan gue ramah tuh kayak gimana? Gimana? Sombong gimana? Saya bilang, saya ini pribadinya introvert sebenarnya. Saya bisa kayak begini nih proses Tuhan buat hidup saya. Saya tertutup. Orang yang tertutup itu didekati orang takut. Mau diserbu sembunyi. Karena saya gak pengen ngetop sebenarnya. Jadi jangan salahkan saya. Kenapa bukan dia? Ini loh suamiku yang tak obral, foto aja. Tapi Anda ngerti ya, cuma urusan sombong tuh pendeta. Udah diomongin kemana-mana. Orang Kristen harus menunjukkan kemurahan. Harus menunjukkan belas kasihan. Punya kasih. Jangan selalu lihat sisi negatif dari orang lain. Terus kita kejam sekali sama dia. Ayo di sini mertua-mertua, sayangi mantumu. Tahu gak menderita jadi mantu?
Karena ya paling susah tuh status mantu, tau gak? Susah menyenangkan mertua. Mertua-mertua juga sebel sama menantu. Sama lah ya sebenarnya. Tapi ayolah, harus ada perdamaian antara mertua dan menantu. Kalau mertua baik, pasti menantu baik. Kalau mertua baik, menantu tetap tidak baik, tenang, upahmu besar di sorga. Dengar baik. Orang Kristen harus punya belas kasihan. Kalau enggak, orang ke gereja tuh cari apa gitu loh. Orang tuh mau jadi Kristen karena lihat Yesus tuh baik gitu. Punya kasih. Orang Yesus ngajarin kita kok. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang benci sama kamu. Kok kita gak bisa? Kok kita malah mencaci orang? Hanya kesalahan sedikit aja kita bisa bencinya kayak gitu. Ayo belajar murah hati. Terakhir, buah roh kemurahan itu mampu memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang yang tidak layak menerimanya. Anda ingat apa kalau poin ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya mereka yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Bayangin, kita ini gak layak diampuni, gak layak dikasihi. Ya ampun, kalau saya ngelihat hidup saya, kok saya bisa sih diampuni? Mestinya nih, kalau ini terjadi di antara umat manusia, Anda lihat saya di masa lalu, buat apalah si Henny ini? Buang aja. Tapi Tuhan gak pernah buang kita. Karena begitu besar kasihnya, ini bicara keset kemurahannya. Dia menganugerahkan kepada kita sesuatu yang sangat berharga, yaitu anaknya yang tunggal. Untuk mati buat dosa-dosa kita, supaya kita beroleh selamat. Karena manusia itu gak bisa masuk surga dengan berbuat baik saja. Mau berapa tangga yang kita bikin naik ke surga, gak bisa. Kita pasti jatuh dan jatuh lagi. Satu-satunya jalan kita diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapa tahu itu, makanya Dia kasih Yesus buat kita. Karena kemurahannya yang besar. Yesus ketika Dia digantung di atas kayu salib, orang-orang yang meludahi Dia, tombak lambungnya, cambuk Dia, menghina Dia, menelanjangi Dia, jahatnya setengah mati sama Tuhan Yesus. Tapi karena keset kemurahannya, Dia buka tangannya dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemurahannya begitu besar buat orang-orang yang gak layak menerimanya. Bukankah mereka gak layak diampuni? Kalau Anda ada saat itu menyaksikan bagaimana orang-orang itu menelanjangi, menganiaya Yesus, Anda akan berkata, Tuhan jangan ampuni mereka, biarkan mereka binasa. Pasti kan? Tapi terhadap orang-orang yang tidak layak menerimanya, Dia memberikan pengampunan dan nyawanya. Orang yang punya kemurahan itu bisa memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang yang berpikir dia tidak layak terima. Contoh, dengar, kalau Anda kasih sesuatu yang berharga, contoh warisan, harta, kepada anak sendiri, kepada pasangan, kepada keluarga, orang tua, itu biasa. Itu gak butuh kemurahan, bisa paham? Tapi kalau Anda seorang pengusaha, Anda makin tua, Anda tahu harta Anda terlalu banyak untuk Anda habiskan sendiri. Anak Anda juga cuma 1, 2, 3. Bisa enggak Anda punya kemurahan? Anda kasih 1 cabang usaha Anda buat pegawai Anda yang setia. Ngimpi apa dia bisa dapat warisan dari Anda coba? Misalnya Anda punya musuh, orang yang nyakiti Anda. Anda tolong dia. Itu dia pasti gak pernah mikir nolong musuh kita. Kemudian Anda tahu bahwa rumah itu sesuatu yang mahal sekali, betul? Setengah mati bisa punya rumah, betul gak? Nyicilnya tuh kalau di Australia 25 tahun. Di Indonesia 15-20 tahun lah ya. Saya tuh dari muda nyicil rumah. Dari tahun 99 kerja pertama kali. Saya nyicil rumah. Saya kasih tahu, rumah itu sangat penting dalam hidup keluarga. Karena itu kebutuhan pokok. Kalau kita bisa ngasih rumah ke pegawai kita, saya kasih tahu, itu tuh luar biasa loh. Kebanyakan bos-bos yang kaya-kaya, yang duitnya udah melimpah, punya aset di mana-mana, jarang mikirin karyawannya butuh rumah.
Kenapa nggak bisa mikir beli aja tanah murah di Tangerang kek, di mana kek, Cikarang kek apa. Bangunin rumah petak-petak murah-murah, berapa ratus juta doang. Kasih ke pegawaimu, cicil kek murah-murah sebulan 1,5 juta, potong gajinya 2 juta. Asalkan dia punya rumah gitu. Kasihan loh orang-orang yang nggak mampu itu. Gimana mau punya rumah? Saya punya cita-cita nih. Ini dari hati yang terdalam nih. Dari dulu saya ngomong sama suami saya, sebelum gue mati, gue mau bangunin pegawai-pegawai gue rumah. Mudah-mudahan Tuhan kasih kemampuan, amin. Karena sampai hari ini belum kesampaian. Kalau Anda diberkati Tuhan, bisa nggak kepikir nabur buat orang yang mau ke Holy Land tapi nggak punya duit? Saya sama Jojo saksikan ada beberapa pengusaha mereka bayarin hamba-hamba Tuhan gak mampu. Titip kami gitu, Bu Heni. Saya langsung bilang sama Gary, diskon habis. Ini hamba Tuhan gak punya uang dibayarin orang. Bahkan di perjalanan dia gak spend money, kami bayarin semua. Dia mau beli oleh-oleh, kita bayarin semua. Orang yang gak mampu, itu Anda kasih dia sesuatu yang mungkin dia mati pun gak akan kepikiran dia bisa pergi ke Holy Land, ngerti ya? Apalagi usianya udah tua gitu, 50-an tahun gitu. Mau kumpulin duit sampai kapan pergi ke Holy Land? Tapi Anda kasih dia, saya kasih tahu, Anda sedang jadi Yesus buat dia. Menunjukkan kemurahan yang luar biasa. Yang terakhir, Anda punya pembantu supir. Jakarta nih panas. Mereka tinggal di mana? Di lantai atas? Di bawah genteng? Panas loh. Saya pernah ngurus anak orang kaya, donatur gereja waktu full time dulu. Gembala suruh saya temenin anak donatur itu tinggal di apartemen. Saya ditidurin di mana tahu nggak? Di sunroom. Sunroom tuh apa? Tempat jemuran. Pakai kasur. Sydney itu dinginnya minta ampun. Saya sampai sakit radang tenggorokan karena udara terlalu dingin dan saya tidur cuma berlapiskan satu selimut. Saya kasih tahu, saya pernah ngalami susah kayak gitu. Jadi saya ngerti nolong orang susah hari ini. Saya dari sejak tinggal di Indonesia, pembantu saya, bahkan supir yayasan, saya nggak punya supir pribadi, itu supir yayasan. Saya nyetir sendiri. Itu tidur kamarnya AC. Dari dulu, anak asrama boleh tanya, kamarnya AC. Nggak ada yang nggak pakai AC di rumah kami, di yayasan. Mungkin Anda bilang, Bu Heni ini buang-buang duit. Enggak. Saya tahu kalau Yesus hari ini ada di sebelah saya, dia akan katakan yang sama. Jakarta panas, pasangin AC. Kemurahan tuh bicara belas kasihan. Apa yang kamu harapkan buat dirimu sendiri, lakukan juga buat orang lain. Saya mau akhiri. Kemurahan adalah sikap memberi yang tulus tanpa pamrih, tapi karena kasih. Anda mau jadi orang yang murah hati? Saya ulangi yang 3 poin. Yang pertama, yuk belajar murah hati kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Kasihi musuhmu. Kasihi semua orang yang mungkin gak baik sama kamu. Yang kedua, mari mudah mengampuni orang yang bersalah sama kita. Jangan jadi orang pendendam. Yang terakhir, berikan sesuatu yang bernilai kepada orang yang mungkin gak layak menerimanya. Amin. Saya berdoa Anda diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami belajar punya buah roh kemurahan. Kami mau punya belas kasihan buat orang lain. Punya kebaikan buat orang lain. Kami mau jadi orang yang tidak memandang muka Tuhan. Menabur kasih setiap waktu. Mengampuni musuh. Juga memberikan yang bernilai kepada orang-orang yang mungkin merasa mereka gak layak menerimanya. Pakai kami Tuhan jadi perpanjangan tangan-Mu buat dunia. Supaya orang bisa lihat kasih Tuhan nyata lewat hidup kami. Biarlah kami jadi majikan-majikan, bos-bos yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kami memperhatikan hidup karyawan kami. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Yesus karena Engkau jadi teladan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan. Sekali lagi mengucapkan selamat memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Dan Positive People, Batik Tangan Pengharapan mengeluarkan batik Couple Spesial Kemerdekaan
Dan juga tersedia desain-desain kemerdekaan lainnya yang menarik. Mari segera lihat di Instagramnya Positif by YTP dan juga Instagram Batik Tangan Pengharapan. Jangan lupa beli karena you buy means you donate. Untuk informasi selanjutnya, Anda dapat menghubungi di 0813 1100 5568 atau pembelian melalui Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Dan untuk teman-teman yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading sekitarnya, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang terletak di Mall of Indonesia lantai P3. Dan untuk pencariannya bisa dengan Google tertulis Gereja Impact Community Indonesia. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online Saturday Service besok 19 Agustus pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga ibadah live streaming hari Minggu 20 Agustus jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mari terus ikuti ibadah online Friday Service seperti hari ini setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Lalu setiap Sabtu ibadah Saturday Service jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga ibadah Minggu setiap jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus. Dan kami mengajak setiap teman-teman semua yang berjiwa muda, yang masih muda, yuk bergabung bersama dengan kami di ibadah Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube Impact Community Indonesia dan juga secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3 jam 5 sore juga. Lalu ibadah Gereja Impact Community Indonesia tidak sekedar beribadah saja di hari Minggunya. Kami punya ibadah kelompok sel yang diberi nama Impact Family lewat Zoom. Dan juga ada komsel onsite-nya juga bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung bersama dengan kami, ingin bertumbuh lebih lagi, dan punya keluarga rohani di dalam Tuhan untuk saling menjaga, Anda bisa mendaftar di 0811 9777 745. Selanjutnya akan diadakan baptisan air hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada, atau Anda dapat menghubungi kami di 0811 9777 745. Let's go! Trip Holy Land with Team 60 Minute Worship bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, Yesu Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolong dan juga Ici Worship tanggal 1 sampai 13 Oktober akan segera ditutup. Hari Minggu ini pendaftaran terakhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat dapat kontak di 0817 194 750. Selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberi persembahan untuk mensupport apa yang kami kerjakan baik di Impact Community Indonesia maupun di Yayasan Tangan Pengharapan, Anda dapat scan QR Code yang ada atau via transfer yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan akan berkati hidup Bapak Ibu Saudara lebih lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Friday Service hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami. Nggak dibatasi dengan apapun juga. Dan kami percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan jadi kekuatan bagi kami, menguatkan iman kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Dan kami tahu Tuhan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berdampak dan mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa buat setiap umat-Mu yang ada, yang memberikan persembahan Tuhan. Mereka yang mengambil bagian menjadi perpanjangan tangan Tuhan mensupport pekerjaan-Mu di Impact Community Indonesia maupun di Yayasan Tangan Pengharapan. Tuhan memberkati mereka lebih lagi dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala kerinduan mereka Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Bahkan mereka yang belum sempat memberikannya karena keadaan ekonomi yang ada, kami percaya pintu akan terbuka di dalam nama Yesus Kristus bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan buat mereka yang merindukan setiap pemulihan yang ada, ekonomi yang ada, keluarga yang ada, kesehatan yang ada, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup memulihkan mereka, Tuhan yang bukakan dalam kehidupan mereka pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang merindukan keturunan, mereka yang merindukan pekerjaan baru, mereka yang merindukan pendidikan, mereka yang merindukan apapun dalam kehidupan mereka, pasangan, bahkan mereka yang mempersiapkan pernikahan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, waktu-Mu jadi bagi setiap umat-Mu yang ada.
Tuhan akan berikan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu bagi setiap umat-Mu yang ada. Bahkan dalam setiap doa-doa dan pergumulan setiap anak-Mu yang ada Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang telinganya gak pernah berhenti mendengarkan setiap kami, dan gak pernah berhenti untuk menjawab setiap doa-doa kami. Aku berdoa Tuhan, biar kekuatan daripada Tuhan senantiasa ada bagi setiap umat-Mu yang ada. Kami berdoa Tuhan, buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berkat-Mu ada bagi bangsa ini. Bahkan Tuhan, di HUT yang ke-78 ini kami percaya Tuhan, berkat-Mu ada bagi bangsa ini. Dalam kepemimpinan yang ada, biar Tuhan berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mengutamakan kepentingan rakyatnya, dan supaya Indonesia, bangsa ini mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa buat setiap orang-orang, setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan di pemerintahan, biar jadi berkat dimanapun mereka berada. Biar mereka terus mengambil bagian, jadi saksi, jadi teladan untuk mereka mempermuliakan nama Tuhan, jadi pemimpin yang mempermuliakan nama Tuhan, yang mengutamakan rakyatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan Indonesia keseluruhan ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera-Mu ada bagi bangsa kami Tuhan. Dan terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, selalu bersama dengan kami, dan gak pernah meninggalkan kami. Dan sebentar kami mau terima berkat daripada Tuhan, kami mau angkat tangan kami. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pendidikan dan pekerjaan-Mu, diberkatilah setiap apa yang Kau rindukan Tuhan, jadikan sesuai waktu dan kehendak-Nya. Bahkan diberkatilah Engkau dengan kekuatan demi kekuatan Tuhan, lagi Engkau menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, dan tetap dengan teguh menaruh iman percayamu pada Yesus Kristus Tuhan, yang jadi kekuatan dalam kehidupan-Mu. Terimalah berkat kasih Allah Bapa Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, sepersekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup-Mu dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Hidupmu penuh berkat Tuhan, untuk jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah Friday Service. Jangan lupa ketemu besok di Saturday Service dan juga ibadah hari Minggu, bahkan di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth diadakan setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan
menabur cinta untuk Indonesia. Setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.